Akhirnya kami sudah mengambil waktunya Mas. Saya datang ke sini untuk melakukan survei OKAO mengenai tugas kewirausahaan yang berhubungan dengan ini. Memang kemarin kita sudah bahkan diberikan surat izin untuk melakukan survei Mas. Adapun yang ingin kami tanyakan di sini yaitu masalah profil usaha ini. Apakah bisa dikatakan sebelum saya buka gym ini memang saya nge-gym dulu. Nah, saya nge-gym di berbagai tempat di kota Bima ini ada 3 kan. Nah, terus saya lihat teman-teman ini kan kenal lah. Sebenarnya saya nge-gym itu untuk mencari circle. Karena saya di sini bukan usaha ini doang pertamanya, saya buka ini. Nah, saya mencari circle terus ya dekat lah sama teman-teman ini dari mereka ajakin kita untuk buka tempat gym. Karena setelah saya pikir panjang itu selama 1 tahun mikirnya apakah bisa dengan modal yang besar, hariannya 10.000, apakah bisa dengan modal yang cepat. Tadinya itu mikir jadi pertimbangan kita 1 tahun, tapi setelah itu saya coba kira-kira kita buka tempat gym. Areal ini berapa? Areal ini sebenarnya kita nyewa, bukan bangunan sendiri. Ini kurang lebih sekitar hampir 800 meter kali ya. Kalau untuk dalam bangunan itu sekitar 400 sampai 400. Bermodalnya ulang aja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa aja. Nah, kalau sumber modalnya pertama itu kita memang tidak alatnya nggak sebanyak ini dan interiornya juga nggak sebanyak ini. Itu pertama kita. Nah, itu tentu saya bukan usaha ini doang. Itu tabungan saya dan istri biasa ini. Lalu pas kita untuk mengembangkannya Modal awalnya berapa? kurang lebih pertamanya 500 jutaan. Tapi setelah kita itu dikasih dana dia ini totalnya sudah bisa kurang lebih. Terus bagaimana cara melakukan pengurusan izin usahanya Mas? Ya izin usaha sih kita begini ya. Mungkin masih termasuk UMKM ini di sini, makanya kita nggak terlalu itu sama itu. Paling kita hanya untuk lapor kayak uang kebersihan sampah. Terus paling kita sebelum opening ini kita ke RT gitu. Izin usahanya paling hanya SKU ya, surat keterangan usaha ya di kelurahan kecamatan. Cara Mas melakukan pemasaran supaya customer tahu untuk datang ke Mbak Dejin ini gimana? Nah, pertamanya kan kita dari mulut ke mulut, dari member kita. Nah, terus kita lewat media sosial. Media sosial sih lebih banyaknya gitu. Karena kita sebenarnya udah punya teman-teman yang nge-gym. Jadi pas ini buka, mereka pindah ke sini dan mereka juga yang bantu pemasaran kita. Target Mas tiap bulan itu berapa kira-kira? Target awal kita buka itu per hari depan sampai 30 orang. Itu cukup lah untuk kita dan karyawan dan lain-lain gitu. Struktur organisasi kita masih biasa ya. Jadi kayak saya selaku owner dan juga selaku yang dulu awal buka tuh ya kita berdiri sendiri, jaga kasir sendiri, tapi mungkin dibantu sama 3 karyawan saya. Itu bagian bersih-bersih, bagian trainernya, dan juga yang freelance kerjanya. Itu kayak coach-coachnya itu yang freelance 4 orang gitu. Terus mengenai Mas tadi kan bilang modal awal gitu ya 500 juta, setelah itu kan dapat pinjaman dari bank. Kira-kira rencana Mas untuk pengembalian modal itu kira-kira berapa tahun? Nah, kalau untuk pengembalian modal dari awal sih itu kita nggak bisa cepat. Itu kalau dengan target per hari 30 orang aja itu cuma nutupin untuk itu doang, paling yang 4 tahun. Tapi kita untungnya itu di alatnya, makanya kenapa kita maintenance alat itu dengan baik-baik. Jadi abis setiap hari kita bersihin, kita cek apakah ada yang rusak atau enggak, itu kita selalu maintenance. Karena setelah balik modal untung kita ya di alatnya gitu. Apa bisa kita sambil video boleh buat perkenalkan alatnya? Bapak ini adalah alat-alat yang ada di Lembu Adegin yang berada di Kota Bima.
kebetulan ini yang bersama saya yang pimpinan Lembu Adeg ini telah pemilik usaha Lembu Adeg ini. Nah, ini dia sepeda statis. Awalnya kita cuma dua, nah setelah kita dapat tambahan modal, kita tambah dua. Ini juga remnya sama, awalnya cuma satu, tapi setelah dapat tambahan kita tambah lagi satu. Nanti alat dua itu jadi tambah, namanya ini satu jadi dua. Nah ini juga karpet baru kita ganti semua. Karena dapat tambah ini. Awalnya harus banyak ini. Awalnya kita ya mulai dari perlahan bikin, depannya juga nggak sebagus ini dulu, jadi masih konsep ada kafenya apa, nanti setelah dapat tambahan itu ya kita berkembang lah dikit-dikit. Makanya dalam 1 tahun sampai 2 tahun itu kita nggak bisa ngambil profit, jadi kita harus mengembangin dulu. Kalau kita ngambil profit untuk biaya pengembangan itu nggak dapat. Nah ini juga masih pengembangannya, nanti kita di belakang ini masih bisa kita bikin lagi di juga ya. Jadi dalam tahap dulu di dalamnya ini sudah komplit, baru kita bisa mengembangkan ke belakang. Berarti di sini rencana pengembangan modal itu 4 sampai 5 tahun. 3 sampai 4 tahun. Tapi dalam intinya kita 1 sampai 2 tahun itu kita nggak bisa ngambil profit. Iya benar. Kecuali kita memang udah benar langsung modalnya segitu, ya mungkin 4 tahun bisa balik modal. Karena kan tahun pertama harus kita ambil profit semua. Bisa kita usulkan ke Boleh. bisa dulu. Nggak apa-apa, pakai sepatu. Kalau sendal baru di rumah. Mana yang bisa diberikan Pak Mas? Mana? Ini. Kalau ini di Indonesia itu kurang lebih 1 jutaan. Satu ini ya, satu Iya, satu rangkaian. satu rangka ini. Sama sebelahnya juga dia kan nyambung atas. Iya benar. Itu kurang lebih 1 jutaan. Karena ini kita kesini langsung di import sendiri dari sini. Bukan usaha itu berapa tahun? 1 tahun tanggal 10 kemarin. Iya. Kita baru buka 1 tahun tapi pengembangannya sangat luar biasa untuk di Lembu Adeg ini. Ini saya kira udah beberapa tahun. Soalnya kemarin kita kan sempat buka internet. Yang saya ajukan sebagai penetasan itu dimasukin di sana. Tapi pihak kampus itu saya ajukan juga masukin sama Lembu Adeg. Dan pihak kampus itu memilih lokasi di Lembu Adeg ini. Sekarang di sini. Saya kasih makasih banyak ya waktu dan kesempatannya udah